Bab 10 Merdeka Belajar. A. Pengertian merdeka belajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Menurut pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam seperti penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan atau kemampuan dalam memimpin organisasi. B. Empati. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, misalnya portofolio dan penugasan, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. 2. Ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minuman dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format penyusun RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tingkat komponen inti RPP sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan asesmen. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur komposisi jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pembelajaran selanjutnya. Bisa jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi di lain waktu anak-anak akan lupa pembelajaran itu seperti angin lalu, sehingga arti dari kemerdekaan dalam pembelajaran yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis. Mereka bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengembangan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitarnya. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi
siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten, diantaranya pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada perangai pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konten kehidupan nyata peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir.